Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini Part Time Trader, channel yang membahas setiap minggu analisa IHSG dan saham-saham pilihan untuk kita pantau minggu depan. Tapi saya mau disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa di video ini semua yang saya sharing adalah pendapat saya pribadi, jadi bukan ajakan untuk membeli atau menjual, untuk resiko investasi ya ditanggung oleh teman-teman trader sendiri. Oke, kita mulai aja untuk IHSG. Jadi IHSG minggu ini seperti yang kita sudah bicarakan minggu lalu, masih ada panahnya saya minggu lalu bahwa akan menembus resist. Menembus resist dengan bagus candlenya, dan hari Jumat kemarin, nah di sini kita lihat bahwa dia pullback. Saya berharap ini cuma pullback, jadi dia pullback di sini di resist yang 6.100 ini, dia juga pullback di resist trendline untuk nanti dia konsolidasi dan akan naik lagi. Itu sih harapannya saya ya. Jadi tapi kita lihat aja nanti market maunya bagaimana. Jadi setelah dia pullback, dia konsolidasi, dia akan bermain di sini. Ya, harapan saya akan bermain di angka 6.100 sampai 6.200 kalau untuk IHSG. Untuk asingnya sendiri bagaimana? Asing untuk di tanggal di Jumat ya, saya bikin dulu hari Jumat. Ya, untuk Jumat masuk di Antam, BABP, Inco, net sell-nya di BPCA, UNVR. Hari Jumat memang banyak keluar, sepertinya di blue chip BPCA, UNVR. Tapi kalau kita lihat dalam waktu satu minggu keluarnya di BBCA, MTEK, UNVR, masuknya di ya, BABP ya, BABP besar sekali masuknya. Asing, Telkom, Antam, BBRI. Jadi lebih banyak kalau kita lihat di sini lebih besar masuknya dibanding keluarnya di dalam satu minggu terakhir. Maka saya berani berharap bahwa IHSG akan bermain di level ini. Tapi kita lihat aja nanti di minggu depan karena ya market is always right ya. Kita hanya bisa mengantisipasi. Saya berharap pun kalau dia memang benar-benar turun, ya turunnya di sekitar sini aja. Habis itu untuk naik lagi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke saham-saham pilihan untuk dipantau minggu depan, kita cek dulu hasil dari pantauan kita minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita ada 5 saham ini, WIM, CTRA, BBRI, CEPIN, PTBA. Di HSG sendiri naik 0,48%. Kalau sempat naik tinggi ke 6166 atau 1,55% versus penutupan minggu lalu. Kalau kita cek versus high-nya, ya rata-rata sih saham yang kita pantau lumayan ya naiknya. Ada WIM yang sempat lumayan naik tinggi, PTBA juga. Tapi memang di hari Jumat dibanting. Jadi kalau kita cek versus close-nya, di sini CEPIN yang floating loss, yang lainnya floating profit. Total kalau dibandingkan dengan high-nya kita ada floating profit 6,4% versus 1,55% IHSG. Kalau dibandingkan dengan close-nya ya hanya 1,6% floating profit dan versus IHSG yang 0,48%. Nah, untuk saham-saham ini masih bagus atau enggak? Kalau saya bilang masih bagus, tapi memang nggak masuk lagi ke list yang buat minggu depan ya. Tapi bukan berarti dia saham-sahamnya udah jelek seperti WIM ini masih bagus. Saya kasih juga biru di sini CTRA, BBRI ini bahkan masih diakumulasi. Masih diakumulasi kalau kita cek contoh aja BBRI. Ya BBRI di hari Jumat masih diakumulasi oleh DX dalam satu minggu terakhir. Ya, kita lihat masih DX, ZP, ya keluar BKK kalau kita lihat di foreign flow-nya karena BBRI ini di saham yang dibandingkan asing ya. Asing terus kumpulin mulai dari tanggal 14 cukup besar. Jadi BBRI ini masih cukup bagus gitu loh. Jadi ini masih bisa teman-teman kalau memang
sudah pegang, masih bisa hold, ya tinggal pasang trailing stop dan menentukan stop loss sendiri aja. Oke. Nah, kita langsung masuk aja untuk saham-saham di minggu depan, apa yang bisa kita pantau. Oke, saya tidak ada blue chip untuk minggu depan, tapi saya lebih melihat ke saham-saham yang cukup menarik. Oke, untuk pertama adalah MDKA. Oke, MDKA ini saham tambang emas. Nah, kalau kita lihat di sini MDKA, ya dia sempat tembus resist yang dari Desember 2020. Naik, konsolidasi di sini naik, nggak kuat lagi, konsolidasi lagi, turun. Turun dia, tapi dia nggak sampai menembus supportnya, dia naik lagi di hari Jumat. Jadi menurut saya risk reward-nya cukup bagus. Ini low risk sekali. Kita bisa stop di area resist ini di 2.800-an. Oke. Dan upside yang bisa kita ambil, mungkin kita bisa pasang sampai di sekitar sini. Sampai di 3.200. Ada kemungkinan dia akan menguji ke 3.200. Untuk broker summary-nya sendiri bagaimana? MDKA. Ya, MDKA seminggu terakhir ini ya, diakum oleh CC dan CS. Cukup besar ya akumulasinya. Bahkan di hari Jumat itu masih akumulasi oleh Mandiri Sekuritas. Ya, jadi MDKA ini menarik untuk kita pantau. Oke. Saham berikutnya adalah bank. Saya ada banyak saham bank kali ini. Oke, bank ini kan terutama bank-bank yang berkaitan sama digital kan sedang hype nih. Nah, untuk ini saya lihat ada saham bank ini juga menurut saya cukup menarik. Coba kita gambar dulu trendline-nya. Ada di sini. Ya, dia semakin menyempit nih. Jadi saham bank ini cukup menarik karena saya lihat juga resikonya juga kecil. Resikonya hanya di sekitar 3.100. Kita bisa pasang resikonya di sekitar 3.100. Upside-nya bisa sampai ke sekitar 3.600. Kalau kita pasang ini, kita taruh di sini. Ya, sekitar segini, keluar di sini. Nah, ini upside-nya sampai di sini 1/4. Jadi cukup menarik untuk saham bank. Bagaimana dengan broker summary-nya? Kita lihat. Broker summary di hari Jumat ya cukup bagus. Diakumulasi LG, YP, yang keluar juga nggak banyak. Kalau dalam satu minggu LG ini kalau nggak salah Trimegah ya. Akumulasi besar sekali ya 179, dan yang keluar nggak banyak 45, 41 BKZP. Jadi saham bank ini menarik, risk reward-nya sangat bagus. Bisa pasang risk di sini dan reward kita bisa sampai ke trendline yang atas. Oke. Itu untuk saham bank. Berikutnya adalah SCMA. Ini sahamnya SCTV nih. Nah, SCMA ini bagus karena dia ada banyak ledakan volume. Kalau kita ganti ke weekly, nah kita ganti ke weekly, ada ledakan volume di 2 minggu. Habis itu 2 minggu terakhir dia turun, dia tanpa volume nih, volumenya mengecil. Jadi ini menandakan bahwa yang masuk di sini masih ada di dalam nih. Dan kebetulan dia pas turun, dia bikin konsolidasi, dia bertahan di MA20. Jadi ini menarik, kita bisa pakai MA20 ini untuk sebagai supportnya dia. Kalau sudah turun di bawah MA20, ya kita bisa out dulu. Tuh, kalau kita bisa bikin ininya di sini, kita masuk sini, kita bikin aja sampai dia di MA20 kurang lebih segini. Ini upside-nya bisa sampai ke 1/282. Jadi cukup menarik untuk saham SCMA, low risk juga. Kalau kita pakai Fibo dari atas, pakai Fibonacci sampai ke bawah, ya ini di
0,618-nya atau golden ratio-nya ada di 2020. Jadi kita bisa pasang supportnya kita atau stop loss-nya kita di 2000. Itu dia turun di bawah 2000, kita out dulu. Jadi ini cukup menarik untuk SCMA. Saham berikutnya. Nah, saham berikutnya ini saya ambil juga dari saham bank, saham baca, Bank Kapital. Oke, jadi teman-teman saham kenapa saya masukin beberapa saham bank yang menarik karena saya lihat saham baca ini merupakan saham yang belum begitu bergerak dibandingkan teman-teman yang lain. Oke, jadi sahamnya cukup menarik di sini, ya. Risk-nya kita bisa taruh di sekitar 390. Oke, upside-nya kita bisa ambil sampai di sekitar 500 di sini di resistnya dia. Kenapa saya masukin saham baca? Kita cek dulu di broker summary-nya di sini. Ya, dalam 1 minggu cukup menarik ya akumulasinya. Yang keluar YPDR XA kecil-kecil, yang masuk cukup besar MG ZP. Bahkan di hari Jumat terakhir kemarin, saham baca juga masih diakumulasi secara cukup besar oleh broker-broker. Oke. Jadi saham baca ini cukup menarik dan dia juga masih lagging kalau dibandingkan sama saham-saham yang lain. Jadi ini untuk saham baca. Tapi memang untuk masuk ke saham baca ini ya nggak bisa terlalu banyak ya teman-teman. Jadi diatur aja porsinya karena nggak bisa terlalu banyak juga lot-lotnya. Oke. Saham yang terakhir lagi-lagi dari saham bank kecil adalah saham AGRS. Oke, nah ini saham AGRS, kita lihat. Nah, saham AGRS ini juga saya masukin, kenapa? Karena kalau saya lihat volumenya juga sangat bagus. Sempat ada ledakan volume, dia sempat turun, dan sekarang volumenya mengecil. Nah, ini juga dilihat di sini, begitu dia naik, sekarang dia konsolidasi di sini, dan dia ketahan di sini. Kalau teman-teman mau masuk, mungkin kita bisa ambil dari support yang di sini. Nah, di 200, sekitar 206 ini merupakan supportnya untuk AGRS. Upside-nya kemana ya? Bisa lihat sendiri ini upside-nya sih cukup bagus ya. Bisa sampai ke atas. Mungkin kita pasang di sini. Sampai di 300 ini ada kemungkinan. Nah, ini mungkin tapi saham AGRS ini kemungkinan juga kalau misalnya masuk ya teman-teman sabar aja. Sabar bahwa ada kemungkinan dia akan di sideways cukup lama atau dia di bawah-bawah turun sedikit, tapi selama dia tidak tembus 206, menurut saya saham AGRS ini cukup bagus karena dia berhasil bertahan di sini dan memang ada pergerakan volume kalau kita lihat teman-teman dari jadi kemarin masuk, bahkan waktu dia kemarin naik tinggi di sini sampai ke mana nih? Sampai ke levelnya 600 ya. Naik tinggi sampai ke level 600 tidak ada volume yang sebesar ini. Jadi di sini benar-benar tiba-tiba ada ledakan volume. Nah, ini pertanda bagus teman-teman. Berarti ada pemain besar yang masuk. Nah, kemarin-kemarin kita lihat di sini nggak ada kan ledakan volume. Ya, tapi begitu kita bandingkan sama volume yang di sini, jauh. Di sini jauh lebih kecil. Oke, itu untuk AGRS. Kita coba lihat broker summary-nya untuk mendukung keyakinan. Jadi di hari Jumat FS DX akumulasi ya yang keluar GR CC yang kecil-kecil. Kalau selama 1 minggu ya DX NI FS nih akumulasi dan yang keluar juga kecil-kecil ya. Hanya 28.000 dan belasan ribu. Jadi saham AGRS nih boleh untuk dipantau. Oke. Jadi ya itu aja ya teman-teman. 5 sahamnya dianalisa lagi. Terus juga kalau saham-sahamnya memang tidak termasuk dalam universe saham teman-teman, di skip aja. Cari saham yang mungkin misalnya yang lot-lot kecil teman-teman nggak biasa main ya di skip aja, main yang di lot-lot besar. Jadi ada MDKA, Bank, SCMA, Baca, dan AGRS. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan teman-teman. Semoga selalu cuan, stay safe, taat protokol kesehatan, dan bye-bye.